Selamat sore, puji Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, terutama rohani kita tetap dalam keadaan sehat. Meskipun pasti hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ujian, namun kita percaya bersama Yesus kita akan mengalami kemenangan. Baik, kita akan segera mulaikan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, menyembah Dia, dan terlebih dahulu kita akan membuka ibadah kita pada saat hari ini di dalam doa. Kita angkat pujian doa yang mengatakan Tuhan selalu menolong.
kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada, kami boleh duduk diam untuk bersekutu manis dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ini semua terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya pada sore hari ini di tengah-tengah kami melakukan penyangkalan diri. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, berikan kesehatan terus bagi kami. Untuk kami dapat pakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu suci kuduskan hati kami Tuhan. Agar benar-benar ketika kami boleh mendengar firman-Mu, firman menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami ingin berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mungkin menyaksikan lewat pada online pada sore hari ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Lawati mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang pertetapkan hati mereka Tuhan, dan ajar mereka untuk tetap setia datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dan urapi dia, agar benar-benar firman Allah yang boleh kami dengar menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami tetap kuat oleh karena firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu hikmatilah hamba-Mu dengan hikmat surgawi, agar firman Allah benar-benar boleh terungkap sebagaimana mestinya, sehingga kami yang mendengar boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ibadah Beston sore hari ini, kami bersatu hati mentengkingkan, tolakan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan kau pergi keluar, darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dikerah oleh jenis air. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara Beston kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua, dan mari kita buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 21. Injil Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan dalam salinan lama. Lalu jawab Yesus serta berkata kepada mereka itu, "Runtuhkanlah bait Allah ini, maka aku akan membangunkan dia pula di dalam 3 hari." Maka kata orang Yahudi itu, 46 tahun lamanya orang membangunkan bait Allah ini. Dan engkau ini dapat membangunkan dia dalam 3 hari. Tetapi bait Allah yang dikatakannya itu, yaitu tubuhnya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, ini merupakan suatu ungkapan firman Tuhan yang datang kepada kita, bahwa kita sebagai orang yang beriman tentu menaruh kepercayaan dalam setiap perkataan Allah melalui diri Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia yang adalah anak Allah, yang kita kenal dan kita mengerti ya, bahwa Yesus yang adalah anak Allah ini adalah Yesus yang berkorban bagi kita. Dia melakukan itu untuk menebus segala dosa kita. Yang kita pahami, dosa itu adalah suatu penyakit bagi kerohanian manusia. Dosa itu merupakan suatu hukum ya, yang diberikan kepada manusia. Oleh karena manusia tidak dapat ya mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sementara manusia hidup di dalam anugerah Tuhan.
tapi manusia di dunia ini seringkali tidak tahu diri. Ya. Manusia seringkali melupakan akan keberadaannya, ya. Asal muasal kehidupan manusia itu dari mana. Dan itu adalah perkara hitam dan putih di dalam Alkitab. Perkara hitam, ya, bagian yang terburuk, ya, yang diungkapkan di dalam firman Tuhan, yang harusnya kita diberikan suatu akal yang sehat, terlebih-lebih kita diberikan suatu pengetahuan, ya, lewat hikmat yang dari surgawi, bahwa kita sebagai manusia mengenal hal yang buruk itu tidak datang dari surga, tetapi hal yang baik itu murni datang dari surga. Maka di dalam pertimbangan manusia, ya, dengan keberadaannya yang memiliki hikmat Allah, dia tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, mana yang disebut kebaikan, ya, kebajikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang menjadi sesuatu hal yang harus kita teladani. Nah, tetapi yang berbahaya ketika manusia itu membenarkan dirinya sendiri, merasa apa yang mereka sudah lakukan itu adalah sesuatu hal yang diperkenankan Tuhan. Nah, ini yang sering kali terjadi di hari-hari ini, saudara. Ya, di hari-hari ini, bagaimana kita sebagai orang-orang rohani, ya, terkadang membenarkan dalam segala perbuatan kita, yang padahal perbuatan kita itu sudah menimbulkan kekacauan, sudah menimbulkan kerusuhan, sudah menimbulkan kecemaran. Artinya perbuatan-perbuatan seperti itu sudah mempermalukan nama Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan tidak perlu memeteraikan firman dan rohnya, yang kedua hal tersebut itu menjadi suatu meterai, suatu tanda, ya, yang terukir dalam hidup manusia, supaya manusia hidup dalam terangnya, manusia bisa bersaksi terhadap dunia ini. Manusia membawa salib, manusia yang terutama membawa nama Yesus, ya. Nama Yesus yang memiliki wibawa, yang dikenal, yang ditakuti, yang dihormati, bahwa di dalam namanya itu memberikan suatu keselamatan, ya, memberikan suatu keselamatan. Dan perkara-perkara mujizat itu bisa dihadirkan dengan kita menyeru-nyerukan nama Yesus itu. Nah, namun dengan keberadaan manusia yang merasa seringkali merasa dirinya itu benar, ya, dalam segala perbuatan yang padahal perbuatannya itu sudah menyimpang dari firman Tuhan, itu yang menjadi sesuatu perkara yang Tuhan tidak sukai dalam diri manusia, yang kehidupan mereka itu sudah dianugerai suatu privilege, ya, artinya hak istimewa untuk mereka bisa memilih dengan hatinya. Nah, di sini dalam pembacaan kita melihat bahwa ada satu sikap pembenaran, ya, dalam diri orang-orang Yahudi, terlebih-lebih pemuka agama mereka, pengajar mereka, pemimpin agama Yahudi, ya, seperti kaum Sanhedrin, para ahli Taurat, ya, di mana ketika Yesus melihat situasi bahwa bait Allah dipenuhi dengan orang yang berjualan,
mungkin yang menjadi pertanyaan ya, yang muncul di benak Yesus pada saat itu, kenapa tempat ibadah ya, yang dikatakan bahwa Bait Allah ini merupakan rumah doa, bukan dijadikan tempat sarang penyambung, bukan dijadikan tempat berjualan. Jadi wajarlah ketika Yesus melihat keadaan itu, dia marah ya. Karena sudah melampaui batas ya. Manusia sudah melakukan pelanggaran. Dalam pengertian sederhananya, manusia sudah melanggar kekudusan ya, di dalam bait Allah. Nah, sehingga menyebabkan Tuhan Yesus itu menjadi marah. Dan singkat cerita, dalam konteks Yohanes 2 itu, Yesus dia marah dan dia bersikap agak kasar ya. Di situ dia mengusir para penjual merpati, penukar uang di situ ya. Dia membalikan meja-meja ya mereka yang berjualan, dan itu membuat dia panas hati. Nah, akhirnya muncullah suatu ungkapan bahwa runtuhkanlah ya. Kalau bahasa di terjemahan baru, rombaklah bait Allah ini dan aku akan bangunkan ya. Aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan yang dimaksudkan itu sebenarnya mengenai bait Allah, karena perkara yang dilakukan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya bukan merubah hal-hal yang seringkali dipertahankan manusia, yaitu menyangkut perkara lahir ya. Itu percuma ya. Tujuan Allah itu tujuan Allah mengaruniakan, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal ya, yang lahir sebagai manusia dan mati. Selain itu penggenapan firman Tuhan, selain itu juga dikenal sebagai memang misinya Sang Mesias. Tetapi tujuan Allah itu bagaimana mengembalikan manusia kepada perkara-perkara yang kekal ya. Kalau berbicara tentang perkara yang kekal, maka tidak ada kaitannya ya. Maksud firman Tuhan itu tentang perkara yang lahir ya, tidak ada kaitannya sebenarnya. Walaupun memang dampaknya ketika Tuhan mengajarkan manusia untuk lebih melakukan sesuatu, mengutamakan segala sesuatu dalam hal perkara rohani terlebih dahulu, maka dampak secara lahiriahnya itu akan mengikutinya sendiri gitu. Ibarat kata, kalau kita melayani, mengiring Tuhan, melayani Tuhan itu sebenarnya definisi melayani Tuhan adalah bagaimana melayani Dia sebagai Tuhan kita ya. Bukan sekedar melayani Tuhan itu harus di gereja. Melayani Tuhan itu sebenarnya bagaimana melayani setiap perkataannya. Kita menganggap Dia adalah Raja kita, adalah Tuhan kita, maka kita sebagai hambanya, apa yang Tuhannya perkatakan, Tuhannya itu beri perintah, kita sebagai hambanya harus menurutinya ya. Itu yang menjadi definisi ya, definisi kita melayani Tuhan. Nah, tentunya di dalam hal kita melayani Tuhan ya, seringkali di dalam gereja, dalam suatu peribadatan, dalam suatu perhimpunan, yaitu adalah suatu hal yang menjadi salah satu bagian melayani pekerjaan Tuhan. Tapi biasanya melayani pekerjaan Tuhan tidak sesempit itu. Melayani pekerjaan Tuhan, kalau melayani firman-Nya, berarti kita melayani bukan saja di dalam gereja, di luar gereja pun kita harus melayani Tuhan, melayani keluarga, melayani teman, sahabat, ya, melayani klien kita, ya,
artinya secara profesional, tapi bagaimana yang membuat perbuatan kita, kemampuan kita, talenta kita dalam hal profesionalitas kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, motivasinya itu di dalamnya itu, di belakang dari perbuatan, tindakan, pekerjaan, usaha kita itu ada hal-hal rohani. Nah, saya percaya, kita semua percaya, pasti pekerjaan tangan kita itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, pasti itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Itu definisi di dalam melayani. Nah, saudara, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi atas peristiwa daripada Yesus yang marah ketika melihat bait Allah itu kotor dengan cara-cara manusia, sehingga dia mengungkapkan, rombak bait Allah, runtuhkanlah bait Allah ini, dan dia akan membangunkannya kembali dalam waktu 3 hari. Itu berbicara tentang gerejanya sendiri. Jadi ini mengenai perkara rohani, tetapi tidak masuk di pemandangan manusia. Makanya Tuhan bicara apa, manusia itu menyambutnya, menjawabnya apa, menanggapinya apa. Jadi berbeda, nggak nyambung. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 pun kita bisa melihat bagaimana apa yang Tuhan Yesus maksudkan itu tidak sampai kepada Nikodemus yang dikenal sebagai pengajar Yahudi. Ya. Sampai Tuhan pun mengingatkan kepada Nikodemus, kamu adalah pengajar Yahudi, kamu tidak tahu apa yang aku katakan. Ya. Itu sebenarnya merupakan gambaran manusia duniawi, ya. Manusia duniawi. Tuhan bisa mengkategorikan bahwa sekalipun orang Yahudi, ya, pemimpin agama, tetapi ketika mereka tidak hidup di dalam firman dan anugerah Roh, mereka disebut orang duniawi. Ya. Karena memang kenyataannya di zaman Tuhan Yesus, perkara-perkara yang mereka lakukan sekalipun dibalutkan dalam suatu kemasan, mereka berjubah putih, ya, panjang, ya, mereka melayani, berdoa mereka panjang-panjang, ya, itu kan yang ditegur Tuhan Yesus. Mereka selalu berdoa di pasar-pasar, ya, di sudut-sudut jalan, mereka seperti berpidato, mereka selalu ingin mendapatkan tempat duduk yang terhormat, ya, yang selalu ada di depan, yang selalu menuntut kehidupan yang kudus, tetapi kehidupan mereka pun tidak mampu, ya, mereka buktikan. Mereka hanya menaruh beban kuk kepada pengikut-pengikutnya, kepada bangsa Israel, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Nah, itu suatu kemunafikan, ya. Itulah kenapa pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus, Tuhan Yesus itu sudah melihat betul bahwa apa yang mereka lakukan itu cuma kelihatan putih dari permukaan luarnya, ya. Tetapi secara dalam, secara rohani itu mereka mati, saudara. Mereka mati. Dan rohani yang mati itu pure. Hidup mereka itu hanyalah untuk perkara dunia. Memang kenyataannya seperti itu. Para ahli Taurat ini, mereka hanya bekerja untuk kepentingan duniawi mereka. Ya. Ini yang disebut pengajar palsu, nabi palsu. Ya. Gembala palsu. Ya. Dan ini yang terjadi, ya. Di akhir zaman ini kita harus waspada. Tidak perlu menuduh, tetapi kita harus waspada. Firman Tuhan itu sudah datang. Ya mungkin sudah dari beberapa tahun yang lalu kita sudah diingatkan. Ya, kami sampaikan beberapa tahun, bulan yang lalu saya sempat menekankan tentang kerjaan Tuhan yang dimanfaatkan oleh pelayan-pelayan palsu, ya. Mereka layaknya menganggap dirinya, ya, sebagai pengajar, sebagai nabi, ya. Sebenarnya, ya, patut mesti diuji terlebih dahulu, ya.
Karena fungsi nabi itu sendiri dalam perjanjian lama, nabi itu salah satunya dihadirkan ya, di dalam dunia ini bagi bangsa Israel itu ketika ada kekacauan. Nah, ketika ada kekacauan itu salah satunya ya. Yang kedua, bagaimana nabi itu disiapkan Tuhan sebagai penunjuk arah ya, sebagai penyambung lidah ya, sebagai pemimpin. Nabi-nabi itu yang diurapi Tuhan itu fungsinya bagaimana dapat mendirikan alamat ya. Mendirikan alamat, membawa umat Tuhan kepada kebenaran, kepada kemenangan yang sejati ya. Tapi di samping itu, nabi itu fungsinya bagaimana ditaruh ya, di antara umat pilihan ya. Contoh Yesaya, Yeremia, Yeskel ya, apalagi Yeskel ya. Nabi Yeskel ini paling berat karena dia ditaruh bukan di bangsa yang tidak dikenal Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan dalam Yeskel 1 ya. Yeskel atau Yesaya saya lupa. Dalam Yeskel 1 kayaknya. Yeskel pasal 1, 2 di situ Tuhan mengatakan bahwa aku menaruh kamu bukan di tengah-tengah ya, bangsa yang tidak mengenal aku. Sebab kalau aku menaruh kamu ya, kepada bangsa seperti itu, mereka langsung mendengar perkataanmu ya. Apa yang kau sampaikan tentang kebenaran, mereka akan mendengar. Tapi engkau ditaruh justru di bangsa pilihan, bangsa yang bebal ya, yang tegar tengkuk. Waduh. Jadi Yeskel seperti dalam tanda kutip bahan percobaan. Tuhan sudah tahu ya. Karena Tuhan di situ kalau tidak salah berfirman ya, engkau akan berbicara kepada bangsa yang sebenarnya walaupun ada telinga tetapi tidak berfungsi telinga. Tidak dipakai untuk mendengar hal-hal yang baik. Memiliki mata tetapi tidak melihat ya. Nah, ini paling berbahaya, sifat manusia paling berbahaya. Gambarannya Israel rohani sekarang ini. Kita tidak perlu melihat orang-orang yang kita anggap notabene kafir, tidak mengenal kebenaran Yesus Kristus. Itu sebenarnya kalau kita merenungkan, Tuhan mudah meyakinkan mereka, mudah sekali. Karena ibarat kata mereka dari sesuatu yang belum mengenal kebenaran. Tapi ketika Tuhan memberikan mujizat, itu mereka bisa langsung percaya. Makanya mungkin saja ya, kalau kita selidiki baik-baik, kebanyakan orang-orang yang dari luar sana yang belum mengenal kebenaran itu ditarik dengan mujizat gampang. Tapi coba orang Kristen, waduh, memang di awal semua pada umumnya sama. Tapi lihat, ketika sudah menjadi orang Kristen yang lama, ya, artinya bukan hidup yang lama, Kristen yang sudah lama gitu. Sudah lama jadi Kristen, ya, anak Tuhan, hamba Tuhan. Terkadang mujizat pun itu, sampai mujizat yang menegur pun itu tidak membuat mereka takut, ya. Malah membuat mereka makin fasik, ya, dan menjadi ancaman, ya. Menjadi ancaman bagi kerajaan Allah. Tuhan tidak takut. Tuhan melawan oknum-oknum tersebut. Hanya saja karena oknum yang tidak bertanggung jawab itu yang membuat banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh itu jadi ya gagal pertumbuhan iman mereka, ya. Jadi mati. Ini berbahaya. Coba Yeskel pasal yang ke Yeskel 1 ya. Yeskel 3. Yeskel 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baca saja sampai ayat 8. Yeskel pasal yang ketiga ayat yang pertama mulai. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum Israel.
2, maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab Nah, itu ini kumakan. peristiwa sama seperti pengalaman Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Jadi gulungan ini berbicara firman, ya. Gulungan ini berbicara pengajaran, ya. Berbicara pengajaran. Jadi ini sifatnya keras ya. Keras dalam pengertian apa ya? Ini keras dalam pengertian pengajaran itu lebih kepada isi hati Tuhan, ya, firman Tuhan juga. Tapi pengajaran sesuatu isi yang terkandung, rahasia yang terkandung. Jadi maksud Allah kenapa mengatakan ini? Karena ada yang Tuhan inginkan, ada yang Tuhan siapkan, ada yang Tuhan ingin lakukan di balik perkataan firman Tuhan itu. Nah, disitulah ungkapan rahasia pengajaran itu, ya, supaya manusia bisa mengerti, supaya manusia bisa mau taat melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pengajaran ini diberikan kepada Yeskel, supaya Yeskel ini dapat menyampaikannya kepada kaum Israel. Ya, terus ayat 3. Ayat yang ketiga, lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ya. 4, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Ya. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Ya. Jadi gulungan ini firman Tuhan, ya, pengajaran yang dipercayakan kepada Yehezkiel ini bukan ditujukan kepada bangsa asing, ya. Karena apa? Kalau ditujukan itu kepada bangsa asing, andai kata, ya, firman Tuhan itu ditujukan kepada bangsa asing, terus sekiranya aku mengutus engkau, ya, kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Mereka ini pasti akan mendengarkan engkau. Terus. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Berbeda dengan kaum Israel, ya. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegak hati. Terima kasih. Kepala batu, ya. Jadi gambaran bangsa Israel ini ya bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, ya. Sebut saja kita ini kalangan kabar pengantin, ya. Israel rohani itu kabar pengantin. Kenapa? Kabar pengantin ini ya sama seperti Israel menerima kabar wahyu yang diterima oleh hamba Tuhan, ya, yaitu Musa lewat pewahyuan di Gunung Sinai. Ya, mungkin saya bisa gambarkan seperti kita ini orang kalangan kabar pengantin, di mana pengajaran itu yang diterima oleh salah seorang hamba Tuhan, yang dia menerima itu ketika dia mengalami melakukan suatu pergumulan, ya, pergumulan doa dan puasa, ya. Seperti gambaran bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai, ya. Itulah pergumulan. Gunung itu kan berbicara pergumulan doa dan puasa. Itu hamba Tuhan almarhum Om Yanca runtuh. Itu pergumulan doa dan puasa, bagaikan dia naik Gunung Sinai, dan di situ dia berjumpa, ya, disitulah dia berjumpa di dalam suatu penglihatan yang luar biasa. Cerita yang saya ingat, ya, bagaimana di Malinau, ya, mungkin ada 3 orang di situ. Cerita ini agak-agak, ya, mungkin masih simpang siur, tapi kalau saya cocok-cocokkan dari senior-senior, ya, mirip. Hanya saja punya cerita cara menjelaskan yang berbeda. Sama seperti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan. Itu temanya itu sama, ya, tentang Kristus, tentang teladan Kristus, tentang Sang Mesias. Tapi saudara perhatikan itu ada kata-kata di situasi, di kasus yang berbeda, di kasus yang sama,
tapi cara penyampaian mereka berbeda karena sudut pandang mereka itu ya lain-lain. Selain daripada itu memang ada beberapa dari budaya juga latar belakang penulis tersebut kita harus pelajari ya kalau kita betul-betul mau menyelidiki firman Tuhan. Jadi gaya tulisannya berbeda, perspektif mereka berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya sama gitu. Nah, sama seperti gambaran secara rohani. Bisa saja kita memahami kabar pengantin itu ya seperti wahyu. Kabar pengantin itu diturunkan supaya rakyat tidak liar. Nah, umat Tuhan itu tidak menjadi liar dengan pengajaran. Itu. Makanya di dalam Amsal berapa itu? Amsal 18 ya. Ketika wahyu itu ada, ya coba kita baca ya, kita cari dulu. Saya sudah lupa ayat itu. Di Amsal 30 ya, Amsal 29. Ya, Amsal 29 ayat yang ke-18. Silakan. 29 ayat yang ke-18. Ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya. Berbahagialah orang yang berpegang pada Terima hukum. kasih. Jadi kalau nggak ada wahyu, sebenarnya rakyat itu akan menjadi liar. Bangsa Israel itu satu bangsa, kalau tidak ada wahyu akan liar. Sedangkan sudah diturunkan wahyu, mereka masih memberontak. Apalagi tidak ada wahyu ya. Jadi ya mungkin ini salah satu juga penggenapan ya, seperti kalimat yang kita ingat bahwa memang harus ada perpecahan. Perselisihan itu terjadi ya. Tuhan juga pernah katakan bahwa dunia ini penuh dengan kesesatan, tapi why yang menyebabkannya ya. Jadi penyesatan, perpecahan itu memang ada, pasti ada ya. Tetapi 1 Korintus 11 itu mengatakan sebenarnya perpecahan itu ada ya, diizinkan Tuhan ya. Sebab itu sebenarnya kembali lagi kepada manusia. Manusia sedang teruji imannya. Kalau sampai ada ya berarti akan kelihatan. Yang membuatnya itu yang disebut wahai, yang disebut celaka. Yang membuat perpecahan itu, itulah yang disebut celaka. Dan dialah penyebabnya ya. Dialah yang tidak tahan uji sebenarnya. Makanya Tuhan katakan 1 Korintus 11 itu ayat yang ke 15. 18-19. Sebab pertama-tama 1 Korintus 11 ayat 18 dan 19. 18-19 ya. Ayat 18-19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Ya. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Terima kasih. Jadi biar terjadinya perpecahan ya, terjadinya perpecahan sebenarnya itu akibat manusia ya. Ada manusia, ada oknum-oknum yang tidak tahan uji ya. Tidak tahan uji, mereka lah yang menyebab ya. Jadi dalam suatu kekacauan saudara ya, kalau kita hidup dalam firman, menghadapi bangsa, komunitas ya, organisasi, dalam berjemaat, dalam keluarga pun, di dalam perpecahan, nah, kita coba untuk tenang di dalam Tuhan. Kita tenang dalam Tuhan. Dalam pengertian di dalam ketenangan itu Tuhan memberikan hikmat. Saudara menjadi orang yang akan diberikan suatu kemampuan untuk melihat keadaan. Ya, untuk bisa menilai ya apa yang menjadi penyebabnya dalam suatu perselisihan ya, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam kelompok tertentu, dalam organisasi, dalam jemaat ya. Saudara yang hidup dalam apa? Di dalam hikmat Tuhan, saudara tenang biasanya. Karena itu kunci untuk kita menerima hikmat. Karena kan orang yang bisa menguasai diri dan menjadi tenang, dia bisa berdoa. Dalam doanya itu dia akan memperoleh hikmat. Tuhan suka doa yang tenang, doa yang dimana orang itu bisa menguasai diri. Nah, di situ Tuhan pasti memberikan kebijaksanaan.
Dan orang tersebut pasti mempunyai kemampuan bisa melihat, membedakan. Ya, kenapa dalam satu perselisihan, kenapa dalam suatu pertengkaran, kenapa dalam suatu perceraian itu terjadi, ya. Pasti ada yang penyebabnya. Itu pasti kelihatan. Ya, pasti kelihatan. Why yang menyebabkannya. Ya. Dan tentunya di saat-saat sekarang ini pun kita kalau hidup dengan hikmat Allah, saya percaya saudara, bahwa yang menyebabkan perceraian, yang menyebabkan perpecahan ya dalam satu kelompok ya, ialah adalah orang yang tidak tahan uji. Dalam arti orang yang tidak tahan uji ya, mungkin dalam kelompok rohani dia adalah orang yang sudah terikat dengan keinginan dunia. Karena ada suatu motivasi yang sudah tidak lagi sesuai kehendak Tuhan, tapi sudah ingin sesuatu yang memuaskan dirinya sendiri. Entah itu jabatan, kita kan bercermin kepada Alkitab. Apa yang diinginkan, ya orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi, ya, adalah suatu kebebasan, ya. Kebebasan dari penjajahan, ya, bangsa Roma, kaum Herodian, ya, menginginkan suatu raja, ya. Raja dalam hal politis ya, bukan raja kekal ya. Makanya Yesus ditolak. Apalagi di kalangan imam kepala, bayangkan imam kepala ya. Para imam kepala ahli Taurat. Mereka itu ternyata diungkapkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita simpulkan yang mereka cari itu adalah popularitas, keberadaan, posisi mereka ya. Ketika Yesus hadir ya, bisa melakukan mujizat sementara mereka cuma jago berteori tetapi tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan apalagi membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berteori, bahkan berkata-kata, diakui banyak orang. Wih, luar biasa perkataannya. Dia ini orang dari mana? Seolah-olah dia berkata-kata seperti orang yang tahu segala sesuatu. Ya, secara dia adalah Tuhan kan. Tapi sudah banyak orang mengakuinya. Mau adu berdebat, mau argumentasi, semua patah dengan Tuhan. Sebelum mereka berbicara pun Tuhan sudah tahu isi hatinya ya. Itu luar biasanya hikmat Tuhan. Nah, dalam hal ini popularitas ya, dibandingkan dengan ahli Taurat yang dihormati, disegani, yang hidupnya di bait Allah ya, yang dianggap memiliki wibawa, putus dengan kehadiran Tuhan Yesus. Kepopularitasan mereka itu terancam. Makanya mereka mengancam Tuhan. Bagaimana cara untuk mengusir Tuhan? Ya, tidak mungkin lagi banyak pengikutnya selain harus diancam dengan kematian. Dia harus dibinasakan. Yesus harus mati. Ya. Dan mereka berusaha tetapi tidak bisa. Akhirnya demi mempertahankan popularitasnya, ya, yang terancam itu mereka bersaksi dusta, berbohong. Itu sudah gambaran. Jadi hati-hati dalam perpecahan ya. Yang menjadi penyebabnya itulah orang yang sebenarnya tidak tahan uji ya. Perpecahan dalam murid-murid Tuhan Yesus pun begitu. Yudas ternyata tidak tahan uji saudara ya. Kenapa? Karena dia menginginkan uang. Makanya hati-hati dengan uang. Dalam 1 Korintus pasal yang 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 10. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, sama halnya seperti Yudas. Yudas ingin kaya dia. Ingin kaya, dia ingin punya duit banyak. Saking ingin memiliki uang, ya, dia menjadi buta, tidak bisa mengerti lagi, tidak bisa memakai akal sehatnya lagi. Apa yang dia lakukan itu adalah menjual kebenaran, yaitu Yesus Kristus, itu kan. Jadi ya, dialah yang penyebab murid-murid terpecahkan dalam arti literally-nya, arti sebenarnya itu terpecah ya karena mereka sudah kehilangan guru mereka.
Ya, walaupun sudah dinubuatkan gembalamu itu akan dipalu, gembalamu akan dibunuh, gembalamu akan diambil daripada kamu, ya, dan akan akan mati, dan domba-domba tercerai. Ya, itulah sebenarnya gambaran keadaan pada saat itu, ya. Murid-murid tercerai-berai, ya, karena sudah tertangkap guru mereka, ya. Tapi yang menyebabkan. Ya, terus dulu. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Yudas sudah terjerat oleh berbagai-bagai nafsu, keinginannya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13-14 itu tentang bagaimana dari keinginan yang mengikat manusia itu akan dibawa, diseret. Kalau dia biarkan, dia tidak bisa menguasai diri sampai dia berdosa. Dan kalau di dalam dosanya itu dia masih merasa betul, ya, dia tidak sadar, tidak ada pertobatan, dosa itu yang menjadi matang akan melahirkan maut. Nah, itu yang terjadi, ya. Secara singkat, ya, hitungannya singkat di mata Allah. Yudas itu dia terikat, ya, dia tidak ada pertobatan, ya. Akhirnya dia menghabisi dirinya sendiri, kan, mati, binasa. Dan ternyata dia adalah orang yang ditentukan binasa. Nah, padahal sudah ada pengampunan, sudah ada teguran-teguran, tapi diabaikan. Sudah 3-4 kali mungkin Tuhan Yesus menegur ketika dia berada di rumah siapa itu? Rumah Marta dan Maria, ya, Lazarus, keluarga Lazarus, di mana, ya, di situ ada Maria, dan ada ketika ada seorang pelacur itu memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu, ya. Tuhan di situ juga sempat menegur, kamu pencuri kamu, ya, jangan bermunafik, sok-sok baik, bilang untuk apa pemborosan ini, lebih baik dikasih kepada orang yang membutuhkan, orang-orang sakit, orang-orang miskin dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu isi hatinya, ya. Kelihatan penuh kasih tapi sebenarnya penuh dengan kemunafikan. Dan terakhir pun ketika Yudas, Tuhan Yesus memberikan roti, ya, memberikan cawan, disitulah Yudas kerasukan setan. Dan Tuhan sudah menegur, apa yang kau mau lakukan, lakukanlah. Nah, itu sebenarnya sudah sindiran kepada Yudas, tapi ya Yudas makin kerasukan setan, dia malah melakukannya. Nah, berarti dia sudah menjadi orang yang ditetapkan untuk binasa. Saudara mau menjadi orang yang ditetapkan binasa? Jangan. Jangan menjadi orang yang ditetapkan, dinubuatkan, disuratkan untuk binasa. Ya, sia-sia hidup kita. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Nah, ini berbahaya. Jadi orang yang ingin kaya, orang yang menjadi hamba uang, ya, 2 Timotius 3 itu berbahaya. Sudah terlibat dalam perkara hawa nafsu dan jerat-jerat. Terus yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, yang menenggelamkan, yang hampa, tidak ada apa-apa sebenarnya, ya. Tidak membuat hatimu itu terisi dengan kesenangan surgawi, ya. Kesenangan, kebahagiaan apalagi tidak ada, ya. Yang ada engkau hanya hampa, tidak ada kesenangan. Kau senantiasa merasa haus dan lapar tapi melakukan kejahatan. Nah, itu. Dan menenggelamkan kamu. Waduh. Menenggelamkan bukan karena dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan air, tidak, tapi tenggelam untuk menuju kepada kehancuran, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan dosa, ya. Terus ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, Yudas karena dia memburu uang 30 keping peraknya. Akhirnya apa tadi? Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, Yudas akhirnya menyimpang dari iman, ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mereka menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Aduh, kasihan sekali. Jangan sampai, ya, dalam kehidupan kita sebagai kabar pengantin, yang sudah menerima wahyu Israel rohani, perhatikanlah, ya, menjadi perhatian khusus sebagai Israel, pengantinnya Tuhan, ya, sebagai Israel rohani, kabar pengantin Kristus, menjadi perhatian khusus. Jangan kau menjadi hamba uang, jangan kau menginginkan kaya, ya bekerja saja,
Puji Tuhan kalau engkau dipercayakan dengan harta berlimpah. Saya percaya rohani pun pasti sudah terbentuk. Ya. Jangan yang engkau kejar perkara jasmani dulu. Tapi bagaimana engkau ikut alurnya saja. Nge-flow saja. Ikut arus saja. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bekerjalah kalau engkau bekerja. Ya. Engkau berusaha. Ya. Engkau berbisnis tetapi tetap di dalam kebenaran, ya Tuhan akan menuntun engkau. Kau akan menjadi orang yang sukses tapi memiliki kekayaan akan kebajikan. Ya. Itu yang diingatkan juga ya oleh Paulus kepada Timotius. Ingatkanlah kepada mereka orang-orang kaya. Haleluya. Coba kita buka itu di 2 Timotius ya. Tunggu ya. Saya lupa itu di 1 Timotius 5. Sorry. Ya, 1 Timotius 6 maksud saya. Ayat 17 sampai 19. Yang 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu. Nah, artinya begini ya. Artinya begini. Orang-orang kaya di dunia ini tidak dilarang. Tidak berarti kita langsung mengartikan orang kaya itu masuk neraka semua. Tidak. Karena ada orang kaya yang dipakai Tuhan. Yang melayani Tuhan ya. Ada seperti itu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ini konteksnya dalam latar belakang tulisan ini. Karena di jemaat di Efesus itu Paulus sudah melihat. Paulus itu kan diutus menginjil di masyarakat urban. Masyarakat perkotaan. Dia menginjil di orang-orang kafir tapi di masyarakat perkotaan karena justru lebih mudah orang-orang di perkampungan, pedesaan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersisihkan itu lebih mudah menyerap. Mereka lebih menerima kebenaran ketimbang orang-orang yang berada di perkotaan. Waduh, itu logikanya mereka sangat tinggi sekali sehingga perkara-perkara seperti firman Tuhan dianggap nggak penting ya. Bukan sesuatu hal yang penting dalam hidup mereka. Penuh dengan kesombongan. Ya, perhatikan itu latar belakang kalau kita pelajari penginjilan. Itu penginjilan Paulus kebanyakan masyarakat urban, masyarakat perkotaan ya, masyarakat beradat. Dan Paulus dengan tegas dia tidak takut, dia katakan, dia tegur itu kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Paulus mengatakan begini karena sudah pengalaman bertemu orang-orang yang kaya dan tinggi hati, makanya dia tegur. Dia ingin bersihkan jemaat yang dia layani itu, terutama di Timotius ini. Dia sampaikan kepada Timotius supaya Timotius menyampaikan hati-hati. Jangan engkau macam-macam ketika di dalam kebenaran ya. Tuhan katakan di dalam Galatia atau di Kolose saya lupa. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada hamba, tidak ada tuan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Semua itu sama di mata Tuhan Yesus ya. Semua sama. Semua adalah jiwa yang Tuhan miliki ya. Yang Tuhan inginkan hatimu betul-betul menyembah Tuhan, bukan menyembah uang, bukan menyembah diri sendiri, bukan. Itu yang Paulus ingin ingatkan, sampaikan, tegur kepada khususnya orang-orang kaya yang sombong ya. Tinggi hati dan terus jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya
memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Waduh, ini melawan cara berpikir orang-orang kaya yang duniawi ya. Wah, dibilang tidak tentu, enak saja ya. Tapi dalam keadaan ini Paulus berkata betul, kebenaran. Karena memang Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa untuk apa engkau memiliki seisi dunia ini jikalau jiwamu itu tidak selamat. Bagaimana jiwa itu selamat? Yang membuat jiwa itu selamat adalah bagaimana mengumpulkan harta sorga. Nah, itu yang menyelamatkan, bukan harta duniawi. Makanya tidak heran Lukas 16 itu jelas orang kaya dan orang miskin ya. Ya, sudah saudara jabarkan sendiri. Ya, terus ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini sangat bagus sekali dia punya pola ya, susunan kalimat Rasul Paulus dalam memaparkan dan menjelaskan dalam pidatonya, dalam khotbahnya. Wah, indah sekali ya. Dia punya permainan kata-kata. Sungguh bijaksana ya. Tajam tapi intelektual nampaknya. Susunannya baik ya, baik sekali. Ya, ini peringatan kepada orang kaya yang tinggi hati. Ya. Paulus menegur, ya, tinggi hati, awas jangan engkau terikat dengan hal yang tidak tentu. Nah, tapi Paulus menghibur, menguatkan, mengajarkan mereka. Tapi kayalah dengan kebajikan. Kalau engkau kaya, ya biarlah engkau rajin memberi. Rajin memberi, membagi ya. Dengan demikian tujuan kenapa Paulus mengajarkan itu supaya mereka mengumpulkan suatu harta yang sebenarnya, yang mempengaruhi kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat ya. Jadi saudara sekalian yang sudah mengenal Kristus, ingin menjadi orang kaya, gugurkan niat itu ya. Bagi kami lebih baik berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau bekerja keras ya yakinlah dalam kerja kerasmu ya engkau punya tujuan yang baik ya, bukan ingin kaya tapi bagaimana engkau ingin menjadi orang baik ya. Saya percaya sesuai dengan kemampuan Tuhan akan melihat itu sesuai dengan kerinduan hatimu ya. Maka sebenarnya di dalamnya itu kalau engkau ingin berbuat baik, Tuhan akan melakukan perkara yang baik. Soal kaya dan miskin kan itu semua datang daripada Tuhan. Tuhan lihat tujuan. Ya kalau engkau ingin kaya dengan ada motivasi yang baik, oke. Kau bisa bernasar dengan Tuhan asal jangan engkau lalai ya. Kau ingin berhasil di kemudian hari ya. Karena mungkin kau bercita-cita jadi pilot ya pastilah itu otomatis fasilitasnya banyak. Ya, dengan gaji yang besar ya. Tapi ingatlah kan firman Tuhan. Tuhan bisa buatmu berhasil selama engkau jalankan cita-citamu, keinginanmu, kerinduanmu itu dengan sesuai dengan jalan Tuhan. Wah, Tuhan pasti sediakan. Sekalipun di masa sulit, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita membangun diri sendiri. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Ya. Tapi ya firman Tuhan mengarahkan ke sini. Tapi ya sebenarnya sesuai, kita kembali lagi. Kenapa Tuhan merombak? Terkadang manusia itu seperti orang Israel. 46 tahun kami membangun bait Allah ini. Dan engkau ingin merombaknya, engkau ingin meruntuhkannya. Dan membangunnya dalam 3 hari. Ini bisa berbicara. Terkadang kita secara manusia punya kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Pembenaran diri sendiri yang mungkin sudah lama terbentuk. Mungkin usahamu, pekerjaanmu yang engkau bangun ya. Dan tiba-tiba firman Tuhan itu datang kepada kita. Tuhan ingin engkau meninggalkan itu. Dan Tuhan akan membangunkannya kembali. Nah, itu bisa berbicara bangunan rohani. Pembenaran kita bisa juga
berbicara yang dahulu kita belum mengenal kabar pengantin. Kita merasa sudah berada di bangunan yang kokoh. Bangunan ya biasa seperti mungkin ibu gembala. Dulu orang tuanya gemim. Yang mereka iman, bangunan rohani mereka merasa digemim. Maaf ya, ini bukan membeda-bedakan. Tapi sesuai dengan pengajaran yang ada. Ya, bahwa gereja Protestan yang begitu anti pada saat itu dengan pembaptisan, ya, baptisan air ya, iya, ya kan? Yang dimana beliau almarhum pernah hampir disiksa, dianiaya, ya bisa sampai mati waktu di Rano Lambot, cuma perkara mengabarkan kebenaran tentang baptisan air, sehingga banyak orang pedesaan situ mengamuk, menyeret mereka sampai ke pos penjagaan. Siap dieksekusi mereka ya, tapi Tuhan tolong, luar biasa. Itu cuma perkara baptisan air, belum menuju kepada baptisan roh, saudara. Ya. Seringkali bangunan kebenaran kita ya, kita menghadapi mungkin kaum keluarga kita masih ada yang Katolik ya, itu bangunan-bangunan rohani mereka itu sebenarnya bangunan yang kelihatan kokoh. Mereka katakan ya, imanku ini sudah lama, aku sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi engkau yang mengenal kebenaran sesungguhnya, engkau siap meyakinkan mereka. Dan engkau harus bisa dengan kesaksianmu, dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, engkau bisa merombak bangunan mereka untuk menjadi bangunan yang baru di dalam anugerah. Itu luar biasa. Ya. Hal yang paling saya suka singgung adalah bagaimana mengenai kita. Bangunan pengantin ya, yang mungkin selama ini ada sesuatu yang salah. Kabar pengantin bukan saya katakan salah. Tapi konsep yang kita bangun itu sepertinya salah. Ya. Terkadang kita memahami kabar pengantin hanya secara letterlek saja. Titik koma saja. Tapi kita tidak mendalami. Ya. Bangunan-bangunan yang sebenarnya itu bagaimana kita memiliki pengorbanan. Seperti Tuhan Yesus katakan, rombak bait Allah ini. Ya. Artinya itu kan mengenai tubuhnya. Tubuh Kristus. Tubuhnya sendiri. Ada sesuatu perkara yang salah di dalam Israel yang dikatakan sebagai ya, kekasihnya Tuhan, sebagai bangunan rohaninya Tuhan. Tuhan mengaku Israel adalah pilihan, adalah tubuhnya. Ya. Tapi ini harus dirombak ini. Ya. Artinya itu mengenai perkara hukum Taurat, mereka harus mengerti hukum anugerah, mereka harus siap dirombak. Jadi harus dimatikan dulu kedagingan mereka, pemahaman kebenaran mereka sendiri ya, sebagai terakhir. Coba Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 sampai 3. Roma 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bangsa Israel kelihatan giat bagi Allah ya, menjalankan hukum-hukum Taurat secara disiplin, secara militer. Tapi mereka sebenarnya apa dikatakan? Mereka giat akan Allah, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Ada suatu esensi kebenaran yang mereka skip, terlewati. Mereka tidak paham ya. Dan mereka tidak terima itu ketika Tuhan Yesus ya. Pengetahuan itulah yang terlewati, itulah Tuhan Yesus dalam hukum anugerah. Mereka tidak bisa, seperti ibarat kata, nggak bisa hukum Taurat dihapus enak saja ya. Padahal sebenarnya bukan Tuhan menghapus, tapi menggenapinya. Sehingga masuk kepada zaman anugerah, itulah yang menyelamatkan. Tapi bangsa Israel selalu pikirannya lahiriah terus. Begitu juga kita, kabar pengantin. Terkadang kabar pengantin lama-kelamaan yang mungkin awalnya kita kenal perkara rohani. Tetapi ketika di dunia kenyataan, akhirnya perkara rohani yang kita pentingkan perkara duniawi. Ya, yang pernah saya singgung mungkin di Natal. Ya, dan itu yang saya lihat, saudara, bahwa dulu orang-orang kabar pengantin mengagung-agungkan gereja adalah organisme. Sekarang gereja itu kayaknya kalau tidak dibangun ya setinggi mungkin, semewah mungkin. Dulu kayaknya tidak apa-apa, kita beribadah, jangan berhalakan tempat itu. Sekarang banyak yang berhalakan. Sudah persaingan secara halus. Ya. Ya puji Tuhan, ini pembangunan gereja. Sekarang sudah dikubahnya. Kubah akan saya bikin emas. Ingin langit-langit supaya indah. Ada lampu. Nah.
Ini halaman gereja, puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kelihatan memang diberkati. Betul. Sepertinya termotivasi. Tapi lama-kelamaan pemandangan, apalagi dunia medsos, dunia tipu-tipu ya. Dunia medsos itu dunia tipu-tipu. Mereka tampilkan hanya satu momen kan. Ya mungkin saja contoh engkau dengan anakmu kelihatan gembira makan bersama. Ya di satu momen engkau berfoto, engkau senyum. Selepas foto engkau berkelahi. Sampai engkau perang dingin, engkau foto dengan keluarga, dengan kakak beradik yang tinggal jauh, mungkin di Amerika Serikat kebetulan ketemu ya, mungkin lagi di Eropa kebetulan ketemu yang pas dalam satu frame foto, puji Tuhan berpelukan, padahal engkau perang dingin selama ini ya. Engkau merasa yang di luar negeri itu cuek, itu tidak peduli dengan orang tua kita yang ada di kampung. Biasa seperti itu, cuma kelihatan di frame foto. Ya. Tapi penuh dengan tipu-tipu daya. Ya, gereja menunjukkan haleluya, pamer, puji Tuhan, alat musik. Itu tidak salah, Saudara. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu persaingan ya. Ada persaingan yang halus ya. Yang satu lihat puji Tuhan, termotivasi. Akhirnya dia ada niat saya ingin bangun gereja. Ya. Bangun gereja yang akhirnya sudah memaksa jemaat ya. Sudah bikin proposal, pergi ke sana kemari, kejebak orang dikasih proposal demi pembangunan supaya bisa dimasukkan di kamera, supaya foto masukkan di medsos. Puji Tuhan, cepat sekali ya dibangun. Mencari dana ke sana kemari yang motivasinya itu bukan kita di kabar pengantin untuk membangunkan gereja yang sebenarnya, kualitas gereja artinya organisme, tapi yang kita kejar itu bagaimana membangun gereja semewah-mewahnya secara lahiriah. Tapi khotbah kita Amos 5, jangan kau berhalakan gedung. Akhirnya giliran kalau gedung itu seperti di pedesaan ya kasihan. Sudah tidak mau lagi, sudah tidak bergairah. Gereja ini kurang bagus, cuma kayu-kayu dan triplex. Lalu serta-merta kita hakimi, ini hamba Tuhan kurang doa puasa. Padahal dia mungkin diutus di tengah-tengah umat Tuhan yang cuma maaf kata perpuluhan persembahannya pisang, ya pisang satu sisir kasih, ya hasil ladang. Ya. Tapi itu mereka memberikan dengan penuh sukacita. Ketimbang masyarakat perkotaan, ya mungkin kebanyakan mentahnya ya kan, puji Tuhan. Tapi itu sama pergumulannya. Jangan serta-merta karena keinginan kita itu buyar tentang pengetahuan kita ya, tentang esensi maksud firman Tuhan itu jadi buta, Saudara. Yang kita pikirkan maksud firman Tuhan selalu kita tafsirkan itu tentang perkara dunia, tentang perkara lahirnya. Itu berbahaya itu sudah berbahaya, sudah tersesat dia jiwanya. Sehingga sesuatu perkara lahirnya dalam ibadah, dalam pelayanan, kalau tidak sesuatu hal yang megah ya dalam perkara lahirnya, ini kurang berdoa, kurang berpuasa, ini tidak diberkati, kurang pergumulan. Sudah lain cerita itu. Nah, itulah kita kembali lagi. Ini yang harus dirombak ya. Pemahaman-pemahaman yang kita anggap sudah bangun 46 tahun kami membangun, kami ingin, lalu kamu hendak berkata mau merombak. Ya itu karena Tuhan tahu segala sesuatu. Itu berbicara secara rohani ya, bisa juga mungkin ada kebiasaan kita yang buruk ya. Hobi kita yang buruk ya. Bangunan-bangunan lama yang kita masih pertahankan, hati-hati Saudara ya. Kebiasaan kita suka dusta. Itu seperti kebiasaan yang terikat sampai sekarang ini, walaupun sudah hidup dalam kebenaran ya. Habit, kebiasaan yang nampaknya susah hilang, itu seperti bangunan kokoh yang sebenarnya itu bisa diubahkan. Itu sifat kita bisa berubah kalau kita betul-betul mau mematikan daging kita. Tuhan katakan itu kan berbicara gerejanya. 3 hari aku akan membangunnya kembali. Artinya itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Kematian Yesus, tentang salib. Itulah perkara bagaimana kalau kita mau menghabiskan
kita mau ada perubahan. Ya. Kita seringkali menyadari, saya juga terkadang ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk sejak dulu, yang mungkin sejak lama, tapi seringkali masih menghantui. Bahkan seringkali terrealisasikan, ya, menjadi suatu tindakan yang nyata. Dan kita seringkali sadar, ini nggak bagus nih kebiasaan seperti ya, entah gampang emosi, itu berbicara bangunan-bangunan lama yang kita pertahankan. Tapi Tuhan katakan runtuhkan itu. Artinya kita harus bunuh itu, ya. Kita harus runtuhkan itu dengan kita merendahkan diri, dengan kita menyalipkan daging dalam doa dan puasa. Saya percaya disitulah ketika kita hidup merendahkan diri, ketika kita hidup mau taat kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan membangunkan, mengangkat kehidupan saudara sesuai dengan caranya Tuhan. Dan kau pasti akan diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada saat sore hari ini. Engkau yang sempurnakan di dalam pengertian kami Tuhan, agar kami tidak salah memahami akan rahasia firman-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, jikalau perkataan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, jikalau ada kata-kata hamba-Mu, pengajaran Tuhan yang Kamu ajarkan yang menyimpang daripada firman-Mu Tuhan, Kau buang jauh-jauh dari pikiran kami, dari pikiran umat-Mu yang mendengar. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyempurnakan setiap pengajaran yang murni, setiap firman-Mu yang murni datang daripada-Mu. Engkau yang meteraikan dalam hati kami, agar itu akan menjadi berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Suci kuduskan hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Let it be wine, no love. Right become tonight, Lord. Day, Lord. Let it be silly, no. Let become to now the fire, silver tonight, Lord, we cried for tonight. Let it become to
tunau dili sibik antrai dili tunau di kantrai sibik ailo tunai. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Billy, I know the cry. Hai hambaku dan anak-anakku, be cradle tonight the cry. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu, be cradle tonight. Aku hadir untuk membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir di tengah-tengah kamu. May I become to know the cry. Tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku. Hormatilah aku yang ada di tengah-tengah kamu. Be cradle to know the cradle tonight. Aku kenal tiap-tiap kedalaman hati kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Lebih kontra adalah cuna dikrai. Sebab itu perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini. Let me come to know dikrai. Bukalah mata kamu, bukalah telinga kamu, dengarkanlah baik-baik. Melecuna dikrai. Kalau kamu boleh mendengarkan firmanku saat ini, Lady Kantuna dikrai. Ini satu anugerah yang besar bagi kamu. Be cradle tonight. Aku telah meminjam bibir mulut hambaku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Bahwa betapa penting kamu harus menjadi orang yang taat dan setia kepadaku. Aku tidak mau kalau kamu mendengar firman yang menjadikan suatu pengetahuan saja. Tapi jadilah pelaku-pelaku firmanku. Be cradle to know the cry. Bahkan firman itu boleh menjadi kehidupan kamu. Baik air tonight. Hambaku dan anak-anakku, be cradle tonight. Aku mau kamu di hari-hari giatlah kamu dalam melayani pekerjaanku. May come to know the cry dan tidak perlu kamu takut dengan keadaan yang ada. Karena aku berjanji aku tetap ada di pihak yang benar. Be cradle tonight. Sampaikanlah kebenaranku dengan berterus terang. But know the cradle tonight. Make andalo tonight. Mereka mau terima atau tidak bukan urusan kamu hambaku, tapi itu adalah urusan aku. Make cradle tonight adalah dengan mereka. Lebih kontra dile tonight di cradle sedabi tonight di cry. Aku menginginkan kamu hamba-hambaku dan anak-anakku be cradle tonight. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran yang kamu telah terima daripadaku. Jangan kamu goyah at know the cry, dan tetap berdiri di atas kebenaranku yang benar. Alibetunai cenai. Maka kamu akan melihat ada sesuatu yang aku kerjakan dalam kehidupan kamu. Lesibik antuna di kradela tunai. Hambaku but now the Lord cuna di cry. Tetaplah engkau setia menyelidiki terus kebenaran dan hidup di dalam doa dan puasa. Meklai the Lord tonight. Karena ada hal-hal yang aku akan ungkapkan lewat hikmat yang aku berikan. Bekadilis I model to now the Christ. Jangan engkau takut kepada manusia, but no the Christ. Tapi takutlah engkau kepadaku. Milih I know be cradle tonight. Dan di tengah-tengah engkau menjalankan tugas yang aku percayakan kepadamu. Milih cuna di Christ. Tetaplah engkau hidup dalam kerendahan. Lesbik tonight. Dan engkau akan melihat apa yang aku akan buat di hari-hari akan datang. Lesbik tonight. Mela
Engkau the ICB at no the cry. Aku mau Engkau tetap mengasihi mereka with no the cry. Dengan Engkau menyampaikan kebenaran firman-Ku, be credible tonight, akan membawa mereka pada ke jalan yang benar, with no the cry. Sehingga hidup mereka senantiasa terarah kepadaku. Leave at no the cry. Kalau aku boleh datang hambaku dan anak-anak untuk menegur dan menasehatkan kamu, bukannya aku membenci kamu, tapi aku mengasihi kamu, karena aku mau bawa kamu kepada kebenaran yang sebenarnya, sehingga tujuan kamu benar-benar kehidupan yang kekal kamu akan miliki nanti. Mengertikah kamu? Lisbik anteno dikrai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dan engkau ingatai hambaku dan anak-anakku. Segala sesuatu yang kamu perlukan, aku sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, karena aku tahu pergumulan kamu hamba-hambaku dan anak-anakku. Nelis I butuh no dikrai. Aku tetap memelihara kamu, dan kalau kamu tetap setia dan bertahan, kamu akan lihat ada satu kejutan yang aku buat dalam hidup kamu masing-masing. Melabikan tunai, karena emas dan perak aku yang empunya. Alibi eno dikrai. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Bik antu no dikrai, dan bekerja saja. Sibik tunai, aku yang akan berkati kamu. Be credelo tunai, mengertikah kamu? Be ailino mo tunai, lehesibik ay hambaku. Tetaplah engkau mendoakan setiap mereka. Bet no dikrai, dan aku percaya bisik ada botunai. Aku tahu hai hambaku, lesik ada lo tunai. Apa yang aku percayakan kepadamu hai hambaku. Bet no dikrai lo tunai. Engkau harus sampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Big idol tunai, keras tetapi penuh dengan kasih hai hamba. Esibik tunai, mengerti ke engkau. Lahesibik tunai. Sebab itu isik idol tunai. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang kami sudah terima. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu mengajarkan kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang selalu mengasihi Engkau. Kau sudah menunjukkan jalan-jalan-Mu bagaimana menjadi pengantin-Mu Tuhan. Kau sudah menunjukkan jalan-jalan-Mu bagaimana kami boleh menjadi orang yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami sebagai suatu bangsa yang dipilih oleh-Mu Tuhan, biarlah kami menjadi bangsa yang taat dan setia melakukan kebenaran-Mu. Karena Engkau sudah memberikan kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan anugerah-Mu bagi kami, janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, hari esok di dalam hidup kami adalah hari yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun kami menghadapi masa-masa sulit, tapi kami percaya itu merupakan ujian iman yang akan mengangkat kehidupan kami Tuhan kepada kehidupan yang lebih layak untuk menerima berkat kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berdoa bagi sidang jemaat-Mu serta kaum keluarga mereka masing-masing. Senantiasa Engkau berkati, naungi mereka dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kebenaran firman yang sudah didengar, yang sudah datang dalam kehidupan kami semua, mungkin begitu keras Tuhan, tapi Tuhan, kami percaya maksud firman-Mu tiada untuk merendahkan kami Tuhan, tiada untuk Tuhan membinasakan kami, tetapi Engkau mengingatkan semuanya itu karena kami adalah anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi Engkau Tuhan, bukanlah anak-anak gampangan Tuhan, tetapi anak-anak yang akan menerima warisan keselamatan, anak-anak yang Tuhan diberikan anugerah, anak-anak-Mu Tuhan yang akan dipercayakan akan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam segala aktivitas jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan, usaha, bisnis yang mereka jalankan besar atau kecil, biarlah mereka boleh jalani itu Tuhan dengan roh takut akan Engkau, agar tanggung jawab mereka Tuhan di dalam mempertahankan kebenaran
Mereka boleh dapat Tuhan memberi jawab bagi setiap orang di dalam setiap ucapan kesaksian mereka maupun perbuatan mereka Tuhan, yang menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Dalam segala lingkungan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau pelihara mereka, berikan hikmat kemampuan dalam hidup mereka, dan terlebih Tuhan kesungguh-sungguhan mereka untuk selalu mengutamakan Engkau dalam segala perkara, agar yang lainnya dalam perkara lahiriah, kebutuhan keperluan kami itu akan dengan sendirinya mengikuti dan menjadi berkat yang akan menghidupi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, diberkati dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Yang sakit kami percaya Tuhan, Kau bangkitkan iman mereka agar mereka boleh mengalami kesembuhan. Yang lemah dengan iman Tuhan akan mengalami kekuatan baru. Yang Tuhan susah hati dengan iman kepada Yesus Kristus, kami akan mendapatkan penghiburan yang daripada-Mu. Yang tertutup jalan dengan iman, Engkau akan membuka jalan-jalan. Pintu-pintu berkat Tuhan begitu banyak Engkau sediakan, bahwa Engkau Tuhan yang akan mengajarkan kami bahwa hanya di dalam Engkau kami boleh dapat mengalami keberkatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, diberkatilah pemerintahan kami Tuhan di dalam menghadapi pandemi Tuhan COVID-19 varian Omikron ini. Walaupun Tuhan begitu cepat penularannya, kami hanya bisa berdoa, bersandar, berharap kepada Engkau. Bahkan dalam doa kami pada saat ini Tuhan, Engkau lindungilah jemaat-Mu, umat-Mu yang percaya, bahkan keluarga hamba-hamba-Mu di luar sana yang senantiasa giat tekun melayani, sidang jemaat-Mu yang senantiasa beraktivitas bekerja untuk menafkahi keluarga Tuhan dan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau lindungi kehidupan mereka Tuhan, dan jikalau mereka Tuhan yang diizinkan terpapar oleh karena virus ini, kuatkan iman mereka Tuhan agar mereka juga boleh mengalami perenungan dalam hidup mereka. Mereka boleh memandang kemuliaan-Mu, mengalami kesembuhan mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pemerintahan kami Tuhan, Presiden kami Jokowi Tuhan, bahkan sampai kepada para menteri, pemimpin yang terbawa, Engkau berkati Tuhan mereka semua, agar mereka tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan dengan roh takut akan Engkau, sehingga keadilan kebenaran Tuhan tetap ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Bangsa kami diberkati dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Kiranya sempurnakan doa kami, pergumulan kami, penyangkalan diri kami Tuhan, yang menjalaninya kami percaya tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Engkau perhitungkan semuanya dan akan dengan mengembalikan berkat-berkat baru atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita akan memberikan persembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati
Tuhan, Engkau yang akan memberkati, membalas setiap berkat persembahan yang kami sudah berikan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau Allah sumber pancaran berkat, akan memenuhi, memberkati segala kebutuhan keperluan kami sedang jemaat-Mu di dalam segala perkara. Terlebih kekuatan kesehatan menjadi jaminan di dalam hidup kami yang Kau meteraikan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Sebentar kami akan menikmati Tuhan berkat makanan jasmani. Kau suci kuduskan dengan kebenaran firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan kesehatan baru bagi kami dan kemenangan atas penyangkalan diri kami bagi kami yang menjalankannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, sampai jumpa ya. Pada hari Minggu atau sebentar ada pertemuan pendalaman Alkitab. Ya, mohon maaf beberapa hari ini skip karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi ya, tetap doakan kami terus untuk semakin giat dan semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami pun juga selalu berdoa bagi saudara bersama kaum keluarga dalam segala aktivitas supaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Salam sehat semuanya. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.